Assalamualaikum, halo teman-teman, masak bareng Meli yuk. Hari ini saya akan bagikan resep tumis kacang panjang untuk menu buka puasa dan sahur. Resep tumis kacang panjang ini adalah resep tumis kacang panjang simple karena nggak perlu capek-capek ulek bumbu, namun rasanya tuh udah enak banget, gurih, pedas, nggak perlu lauk lagi. Dijamin bikin ketagihan deh. Yuk simak resep tumis kacang panjang sederhana di video ini. Yang pertama, apa aja sih yang perlu dibeli? Pertama adalah tahu putih. Boleh diganti dengan tahu kuning ya teman-teman. Ini satu bungkus, nggak saya pakai semua. Saya hanya pakai 2 aja karena ini tahunya besar-besar. Bahan selanjutnya yang perlu dibeli adalah tentu saja kacang panjang ya, seperti judulnya resep tumis kacang panjang. Nah, untuk kacang panjangnya ini saya juga nggak pakai semua, saya hanya ambil bagian yang bagus-bagus aja. Ini saya ambil 10 batang kacang panjang. Lalu untuk bumbunya, seperti yang saya kemukakan bahwa ini adalah resep tumis kacang panjang sederhana. Ini nggak perlu bumbu yang macam-macam ya teman-teman, hanya saus tiram, bawang putih, sama cabai. Jadi nggak perlu terasi, nggak perlu bawang merah, nggak perlu kemiri. Nah, untuk cabenya ini saya hanya pakai cabai yang merah aja ya, karena kalau pakai cabai hijau nanti kacang panjangnya sudah hijau, ketutup nanti warnanya. Nah, untuk jumlahnya saya pakai 10 buah cabai merah besar. Saya nggak pakai cabai rawit ya. Kalau teman-teman suka pedas silahkan bisa ditambahkan dengan cabai rawit. Nah, untuk bawang putihnya saya juga pakainya nggak banyak. Saya cuma pakai 3. Ini cukup ya untuk bikin resep tumis kacang panjang untuk menu buka puasa dan sahur. Juga tidak perlu ditambahkan bumbu-bumbu aromatik ya teman-teman, seperti lengkuas, daun salam. Kalau pakai lengkuas dan daun salam itu namanya oseng-oseng kacang panjang. Ini adalah tumis kacang panjang, jadi berbeda ya bumbunya. Kemudian ini kacang panjangnya saya belah menjadi lebih pendek ya, karena akan saya cuci. Begitu juga tahunya, ini semua akan saya cuci bersih dulu sebelum dimasak biar lebih higienis ya teman-teman. Karena pencucian itu wajib ya, barangkali masih ada sisa-sisa semprotan pestisida, itu wajib banget dibersihkan. Nah, ini untuk kacang panjangnya akan saya potong kurang lebih 3 cm ya, jadi tidak terlalu panjang namun juga tidak terlalu pendek. Kemudian untuk tahunya saya juga akan potong-potong ya, menjadi kurang lebih kurang lebih menjadi 16 bagian. Kalau 8 bagian terlalu besar, kalau 16 bagian ini saya rasa cukup untuk bikin resep tumis kacang panjang. Nah, kalau bawang putihnya udah selesai dipotong-potong menjadi 16 bagian, saya lanjut ke bawang putih. Bawang putihnya ini akan saya cincang atau saya geprek ya teman-teman, jadi tidak perlu diiris-iris karena wanginya kurang keluar kalau diiris-iris. Tapi kalau digeprek atau dicincang itu wangi aroma dari bawang putih itu nanti lebih keluar ketika ditumisnya. Cincang kecil-kecil seperti di video ya teman-teman. Setelah bawang putihnya selesai semua digeprek atau dicincang, kita sekarang lanjut untuk iris-iris cabai merahnya ya. Untuk cabai merahnya saya iris tipis-tipis dengan posisi menyerong seperti di video. Nah, kalau cabai merahnya udah selesai semua diiris-iris menyerong, langkah selanjutnya saya akan rebus dulu kacang panjangnya. Sebelum dimasak, saya akan merebus kacang panjangnya tidak terlalu lama ya, kurang lebih 1-2 menit aja. Nah, kenapa sih harus direbus terlebih dahulu? Karena merebus kacang panjang ini bertujuan untuk mengunci warna hijau cerah ya. Jadi warnanya tetap cantik, tetap seger, namun tetap renyah ya. Jadi dia itu tidak gembur. Juga untuk memastikan agar kacangnya ini lebih merata tanpa harus menumis terlalu lama. Memasak tumis kacang panjang dengan cara ini juga lebih higienis ya teman-teman, karena merebusnya sejenak ini sangatlah efektif untuk membunuh bakteri yang beresiko ada pada sayuran mentah ya, karena biasanya sayuran mentah itu rawan dengan bakteri. Oh ya teman-teman, ini penting ya untuk merebusnya ini jangan terlalu lama ya, karena terlalu lama nanti malah dikhawatirkan kacang panjangnya ini nanti malah lembek ya. 2 menit sampai 3 menit lah ya maksimal, itu udah cukup. Ini akan saya angkat kacang panjangnya, tiriskan sebentar ya teman-teman agar tidak terlalu mengandung banyak air.
Kemudian langkah selanjutnya saya akan goreng sebentar ya, goreng setengah matang tahunya. Ini tujuannya agar tahunya itu lebih berkulit dan tidak mudah hancur ketika nanti kita membolak-balik saat memasak tumis kacang panjang ini. Nah, segini aja udah cukup. Tahunya mau saya angkat. Langkah selanjutnya adalah panaskan minyak secukupnya ya. Ini saya pakai minyak yang baru. Setelah minyaknya panas, langsung aja kita tumis bawang putihnya ya. Bawang putihnya ini harus benar-benar matang ya teman-teman. Karena dalam resep ini bawang putihnya adalah bumbu utama ya. Tidak menggunakan bawang merah, kemiri, apalagi terasi. Maka bawang putih ini harus dipastikan benar-benar beraroma ketika nanti cabenya tuh sudah masuk ya. Pastikan bawang putihnya ini sudah kecoklatan dan tekstur bawang putihnya sudah menjadi ringan. Terus diaduk, jangan ditinggal dan hati-hati dengan api ya. Gunakan api yang sedang cenderung kecil ya teman-teman. Nah, kalau sudah matang bawang putihnya baru boleh dimasukkan cabenya. Untuk cabenya ini juga tidak usah terlalu lama ya. Cukup hingga cabenya ini layu. Nah, kalau cabenya sudah layu, baru boleh kita tambahkan air untuk mengantisipasi agar tidak gosong ya teman-teman. Aduk-aduk, kemudian bisa dibesarkan apinya sedikit. Nah, ini di awal memasak saya akan masukkan bumbu-bumbuannya ya. Seasoningnya ada saus tiram setengah saset aja. Penting ya, ini jangan terlalu banyak. Satu saset tidak dipakai semua ya, karena kalau dipakai semua nanti terlalu asin, terlalu gurih. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1/8 micin, dan gula pasir setengah sendok teh. Jadi gula pasirnya agak banyak. Sebagai penyeimbang rasa ya, aduk-aduk agar seasoningnya ini larut ya, gula pasirnya terutama harus larut. Kalau sudah, baru dimasukkan kacang panjang yang sudah kita rebus dengan teknik blanching tadi. Aduk-aduk sebentar kacang panjangnya agar bumbunya merata, disusul kemudian masukkan tahu yang sudah kita goreng setengah matang. Nah, kalau bahan utamanya ini udah masuk semua, kacang panjang sama tahunya, apinya wajib api besar ya, agar masaknya ini tidak terlalu lama, namun hasil dari masakannya adalah matang. Bumbu yang selanjutnya adalah kecap manis ya, tambahkan kecap manis 1/4 sendok teh kecap manis, kemudian aduk agar kecap manisnya ini tercampur dengan merata. Nah, jangan lupa untuk selalu koreksi rasa ya teman-teman. Dipastikan rasanya memang sudah pas antara manis, asin, sama gurih sesuai dengan yang kita mau. Kalau rasanya ada yang kurang, buru-buru aja diperbaikin rasanya. Nah, ini untuk saya rasanya sudah pas banget. Dimatikan kompornya dan tumis kacang panjangnya udah siap disajikan di piring saji. Nah, itu dia resep tumis kacang panjang untuk menu buka puasa dan sahur. Semoga bermanfaat resepnya. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.